Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berhadapan dengan kisah Injil ini, bagaimana kiranya sampai-sampai Sakeus dinyatakan sebagai orang yang hilang? Begini ceritanya. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia tentunya ditakuti rakyat dan sekaligus dibenci karena dipandang sebagai seorang pemeras rakyat dan sekaligus kolaborator penguasa Romawi. Sakeus telah menjadi kaya lewat perilakunya yang korup. Dia memeras para wajib pajak, dan pada saat yang bersamaan dia juga sebenarnya menipu atau mengelabui pemerintahan Romawi. Apalagi sistem pemungutan pajak kekaisaran Romawi juga korup, sehingga mudahlah bagi Sakeus untuk membuat dirinya menjadi sangat cepat kaya meskipun dengan cara yang tidak halal sama sekali. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang Sakeus merasa bersalah dan ia sungguh bertobat. Ia ingin berjumpa dengan Yesus. Ia ingin berada dekat orang suci yang mengampuni dosa-dosanya. Si kepala pemungut cukai ini lalu berkata kepada Yesus, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Di sini kita menyaksikan bahwa Sakeus kali ini tidak berbohong. Ia mengatakannya dengan tulus, karena ia tentu tahu bahwa Yesus tidak pernah takut untuk mendamprat seseorang yang omong doang. Karena memang sebelum itu Yesus telah mengidentifikasikan para pemuka agama Yahudi sebagai para pembohong serta mengekspos celote penuh tipu dan kemunafikan mereka. Cerita tentang Sakeus ini menggambarkan pertobatan sejati, malah merupakan ilustrasi terbaik perihal pertobatan yang sejati. Sakeus membuat pengakuan dosa
Namun sebelum Yesus memberikan absolusinya, Sakeus membuat resolusinya yang begitu tegas. Jadi, tidak banyak artinya Allah mengampuni kita apabila kita tidak memiliki niat untuk memperbaiki kerusakan yang telah kita perbuat. Saudara-saudari yang terkasih, tidak sedikit umat yang mengatakan bahwa pengakuan dosa dalam sakramen rekonsiliasi tidak banyak artinya karena tidak mendatangkan kebaikan bagi diri mereka. Barangkali pernyataan ini mungkin ada benarnya juga. Namun kalau begitu halnya, maka semua itu disebabkan karena orang mengabaikan aspek yang ketiga dan yang merupakan aspek terpenting dari sakramen rekonsiliasi, yaitu reparasi atau tindakan perbaikan. Penyesalan yang mendalam, pengakuan dosa, dan reparasi atau tindakan perbaikan, ketiga-tiganya ini sangat diperlukan untuk suatu pertobatan sejati. Rasa sedih karena penyesalan yang mendalam hampir tidak riil apabila tidak disertai dan tidak didukung oleh resolusi yang menghasilkan buah-buah yang riil. Kelemahan iman dan kelemahan resolusi hanya akan menghabiskan rahmat yang seharusnya datang ke atas diri seseorang dalam sakramen rekonsiliasi. Pertanyaannya, apakah kita hanya menyesal dan mengakui dosa tanpa ada reparasi atau tindakan perbaikan? Ataukah kita menjalani ketiga-tiganya seperti Sakeus yang menyesal, mengakui dosanya, dan kemudian membuat tindakan perbaikan atau reparasi? Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, semoga kami dapat melihat apa arti kami bagimu dalam diri Yesus, pembebas kaum papa dan berdosa yang menghantar kerahiman-Mu kepada kami, sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.